Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Sip, ya. Oke, untuk soalnya yang nomor 3. Oke, ini soal nomor 3 ya. Oke. Oke, ya, soal nomor 3 ini kalau dilihat soalnya jadi Oke. Nah, jadi di nomor 3 itu katanya dua buah balok M1 dan M2 saling dihubungkan kemudian dengan seutas tali yang dilewatkan pada dua buah katrol yang identik dengan momen inersia I seperti tampak pada gambar. Tentukanlah besar percepatannya katanya ya. Nah, percepatan itu adalah A. Nah, jadi di sini yang perlu kita lihat satu persatu ya, apanya? Gayanya dulu ya. Jadi di sini harus tahu dulu gayanya ada gaya apa aja, kemudian gerakannya kemana. Nah, di sini sebetulnya udah ada keterangannya kan ini, yaitu M2 ini itu lebih besar daripada M1. Nah, kalau M2 lebih besar daripada M1, berarti gerakannya itu akan ke mengikuti si M2 ya. Nah, berarti di sini si M2 itu dia akan ke bawah, si M1 akan ke atas gitu tariknya. Nah, jadi ini ke sana misalkan. Nah, terus kita harus gambarkan dulu gaya-gayanya. Ada gaya apa aja? M1 pasti punya gaya berat ke bawah. M2 gambar gaya beratnya ke bawah. Tapi selain itu, dia juga ada gaya tegangan tali di sini. Gaya tegangan tali itu ingat ya, waktu kelas 10 kan ada, dia bolak-balik ya. Nah, ini juga sama. Ini P2, dia juga bolak-balik. Nah, kemudian untuk P3 juga sama, dia bolak-balik ya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, udah digambar gayanya, kita akan tinjau-tinjau benda ya yang tadi dibilang tinjau benda itu kayak gimana. Nah, yang pertama adalah tinjau benda satu ya. Tinjau benda satu. Tinjau benda satu itu dia adalah lihat benda satunya aja gitu ya. Nah, benda satu itu apa? Yang ini yang dilihat ya. Benda satu itu dia bergerak ke atas. Bergerak ke atas itu berarti translasi. Nah, kalau translasi, dia rumusnya berarti sigma F sama dengan M kali A. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Kalau kamu lihat bendanya itu dia adalah M1-nya ini ya, ke atas itu ada tegangan tali T1, ke bawah itu ada beratnya W1 gitu ya. Dan gerak benda itu dia ke atas gitu ya. Nah, ke atas kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, kamu lihat gaya apa, kan ini ada sigma F itu berarti total gaya ya. Nah, resultan gaya itu dia lihat yang searah gerakan dia positif, kalau melawan gerakan dia negatif. Untuk benda satu itu dia geraknya ke atas, berarti kalau gerak ke atas berarti yang ke atas positif, yang ke bawah ini negatif. Berarti di sini T1 dikurangi W1. T1 kurangi W1 sama dengan M-nya tentu saja M1 karena kita lagi tinjau benda satu.
Nah, di sini dibuat T1 itu sama dengan W1 ditambah M1 kali A, kayak gitu. Nah, kemudian di sini untuk yang ini simpan dulu gitu ya, untuk yang benda satunya. Sekarang tinjau benda dua. Nah, tinjau benda dua yang dilakukan juga sama ya. Nah, tinjau benda dua, nah, yaitu dia juga translasi ya, karena dia geraknya lurus gitu ke bawah. Nah, untuk bendanya kayak gimana? Bendanya di sini ke atas ada tegangan tali 3 ya, tapi W-nya di sini W2 gitu. Tapi gerakan dia kemana? Gerakan dia ke bawah. Maka untuk rumusnya karena dia translasi berarti masih pakai sigma F sama dengan M kali A. Nah, kemudian untuk F-nya itu dia yang ke arah berarti positif, yang berlawanan negatif. Ya, berarti W2-nya positif dikurangi T2 sama dengan M2 kali A. Nah, berarti T2 sama dengan W2 dikurangi M2 dikali dengan A. Gitu. Nah, sekarang karena kita di sini punya dua katrol, maka untuk tinjauan-tinjauan katrolnya juga kita dua kali ya berarti. Nah, untuk yang ini kita namain sebagai katrol 1 ya. Katrol 1. Nah, untuk yang ini kita namai sebagai katrol 2. Nah, ini kita akan tinjau masing-masing ya. Dua-duanya gitu maksudnya. Nah, tinjau salah jangan ya. Tinjau katrol 1 dulu. Nah, katrol 1 ini dia pasti muter kan ya, rotasi. Nah, dia berotasi berarti kita lihat dulu gaya apa aja yang bekerja pada si katrol 2 ini. Di katrol 2 itu ada katrol kayak gini, katrol 1 sorry. Katrol 1 itu ada gaya yang ke kanannya ada T2 ya. Nah, kemudian di sini ada T1 gitu kan ya. Nah, kita tahu bahwa gerakan dia kemana? Gerakan dia tuh ke searah jarum jam ke sana. Berarti sebenarnya yang menang itu adalah si T2. Nah, di sini karena dia rotasi, pakai rumusnya apa? Sigma torsi, dia sama dengan I kali alfa. Sigma torsinya karena di sini T2 yang menang dibandingkan T1, berarti kita bisa tuliskan bahwa T2-nya dikurangi aja sama T1 gitu. Kenapa? Karena T2 yang menang dan akhirnya dia berputar mengikuti T2 kan, berarti T2 kurangi T1 aja. Dikalikan dengan gayanya itu dia adalah sejauh R. Ingat dengan gaya itu apa? Jarak dari gaya ke poros. Gayanya ada di tepian ini, porosnya ada di tengah-tengah ya. Berarti dia sama dengan jari-jari, berarti kali jari-jari. Nah, berarti sama dengan I kali alfa. I-nya ya I aja. Nah, karena kita mau ditarik yang dicarinya A, percepatan linear, maka kita harus ubah dulu alfa. Nah, ingat ya waktu kelas 10 di gerak melingkar, alfa itu sama dengan apa? A dibagi dengan R. Nah, di sini kita akan buat menjadi si apa namanya? Untuk di katrol 1 itu dia T2 minta 1 kali R. Nah, berarti sama dengan I kali A per R gitu ya. Nah, berarti di sini R yang ini bisa kita pindah ruaskan ke kanan. Berarti jadi T2 min T1. Nah, kemudian sama dengan I dikali A per R kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kita buat T2 sama dengan nih. Jadi T2 itu sama dengan berapa? T2 itu sama dengan T1 ditambah I dikalikan A per R kuadrat gitu. Nah, sekarang sama kita lakukan juga untuk tinjau katrol 2. Tinjau katrol 2, nah di sini dia juga sama berotasi. Nah, tapi di sininya ada T2 ya. Nah, kemudian yang ke bawah sini ada T3. Nah, berarti kita masih pakai sigma torsi sama dengan I kali alfa karena rotasi ya. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, berarti di sini sigma torsinya itu, ini muternya kemana? Muternya searah jarum jam yang sana. Berarti yang menang siapa? T3. Nah, artinya di sini bisa kamu tulis T3 kurangi T2 sama dengan, dikalikan dengan gayanya dulu ya, R, sama dengan I dikalikan A per R. Nah, ini juga sama ya, T3 kurangi T2, nah dia itu sama dengan, R-nya pindahkannya ke ruas kanan jadi I kali A per R kuadrat gitu. Maka untuk mencari T2-nya sama dengan berapa? T2-nya sama dengan T3 dikurangi dengan
2I kali A per R kuadrat. Nah, kenapa sih kita harus bikin T2 sama dengan T2 sama dengan? Biar bisa kita substitusikan. Kita gabung nih T2 yang dari sini sama yang dari sini. Nah, jadi T2 sama dengan T2 kan gitu ya. T2 sama dengan T2. Berarti di sini T1 ditambah dengan I dikalikan A per R kuadrat sama dengan T3 dikurangi dengan I dikalikan A per R kuadrat gitu. Nah, kamu bikin gabungin yang punya A sama yang punya A lagi. Nah, berarti di sini jadi yang ini negatif nih pindah ke kiri jadi positif. Ya, berarti di sini jadi 2 kali I dikalikan A per R kuadrat jadi 2 kali lipat ya. Nah, di sini T3 dikurangi T1 gitu. Nah, berarti di sini T3 kurangi T1 sama dengan 2I kali A per R kuadrat gitu ya. Nah, sekarang T3 sama T1-nya kita substitusikan. Dari mana? Dari yang di atas ini nih. Ini bukan T2, sorry, mohon maaf. Ini bukan T2 nih. Nah, ini harusnya T3 ya. Nah, dari gambarnya juga udah ada T3. Berarti ini T3, ini juga T3. Nah, berarti sekarang kita substitusikan untuk masukin ke yang bawah ini. Berarti 2I dikalikan A per R kuadrat sama dengan T3-nya adalah yang W2 kurangi M2 kali A dikurangi lagi T1 kurangi yang ini ya. Nah, berarti dikurangi dengan W1 dikurangi dengan M1 kali A. Kenapa min-min? Nah, minnya itu dikali pelangi ya, masuk kedua-duanya jadi. Nah, sekarang yang punya A gabungkan sama yang punya A lagi gitu ya. Jadi 2I dikalikan A per R. Dikalikan A per R kuadrat. Nah, kemudian ditambah M1 kali A ditambah M2 kali A sama dengan W2 min W1. Nah, berarti di sini A-nya keluarkan. A-nya jadi dikali M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan 2I per R kuadrat. Sama dengan W2-nya kita uraikan nih, karena di soalnya nih, kalau nggak salah ya, kan ada jawaban tuh. Nah, si jawabannya tuh M kali G. Berarti sih kalau W2 kurang W1 itu adalah M2 kurangi M1 dikalikan dengan kecepatan gravitasi. Maka kamu dapat nih A-nya. Jadi sama dengan M2 kurangi M1 dikalikan G dibagi dengan M1 ditambah M2 ditambah dengan 2I per R kuadrat. Gitu ya. Salah. 2I per R kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi di sini jawabannya udah sesuai ya sama yang dibutuhkan di buku ada penjawabnya ya. Oke, seperti itu ya. Oke, nah ini untuk nomor 3 ya. Jadi silakan gitu. Ya, cukup panjang ya, nggak apa-apa. Yang penting pelan-pelan aja, silakan dicoba lagi sendiri ya. Oke, itu untuk nomor 1 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, bukan nomor 2 ya, kan ya. Yang tadi itu nomor 3 ya, ini itu nomor 3. Nah, ini nomor 3. Nah, sekarang kita masuk nomor 4 ya. Untuk nomor 4 di untuk nomor 4 yang ini dong. Oke. Nah, mantap. Nah, gambarnya jangan pelit-pelit ya, yang gede aja. Biar nanti jelas. Oke, ini soal nomor 4. Siap. Kita lanjutkan pembahasan ya ke nomor 4. Oke, di nomor 4 ini agak lebih gampang sebetulnya. Kenapa? Karena di sini sudah diketahui percepatannya mana ya. Yang ditanyakan adalah T1 besar T2, kemudian sama momen inersia katrol ini itu sama dengan berapa. Nah, jadi di sini dua buah balok katanya seperti tebak pada gambar, ada katanya seutas tali melewati sebuah katrol dengan jari-jari katrolnya, R katrol itu, dengan R katrolnya itu, R katrolnya sama dengan 0,25 meter gitu ya.
Nah, kemudian momen inersianya I balok pada bidang miring ke atas dengan percepatan konstan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan T1, T2 beserta si I-nya berapa. Oke, sama ya kayak tadi, kita akan mencari tinjau benda satu dulu. Nah, tinjau benda satu di sini gunanya untuk bentar deh, jangan dulu tinjau ya, kita gambar dulu gaya-gayanya ya. Gambar gaya-gayanya dulu, di sini ada gaya apa aja. Nah, yang jelas M1 itu kan punya gaya berat ya. Nah, di sini ada W1 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada gaya berat juga, ini ada W2. Tapi di sini tuh untuk yang W1 dia akan punya proyeksi. Ya, proyeksinya seperti ini. Kenapa? Karena dia bidang miring. Yang dipakai tentu saja yang ini. Jadi W1 sin 37. Kenapa yang ini yang dipakai? Karena ini yang sejajar dengan gerakan ya, meskipun berlawanan arah dia sejajar ya. Nah, kemudian di sini jangan lupa di sini ada tegangan tali ya ke sana, terus ini juga ke sini. Kemudian ini ada tegangan tali ke situ dan ke situ ya. Nah, tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Nah, di sini baru tinjau benda satu. Tinjau benda satu di sini berarti bendanya itu yang ini ya. Nah, lihat gaya-gayanya. Oh sorry, ini translasi ya karena dia gerak lurus. Translasi berarti rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. F-nya ada apa aja yang sejajar gerakan? T1, nah dia searah dengan gerakan ya. Bentar. Oke. Gak apa-apa lah itu ada yang bulatannya. Ngeganggu sih sebenarnya tapi ya udahlah. Oke. Nah, jadi di sini untuk sigma F-nya ada T1 karena dia searah. Nah, gini ya. Nah, kan gini ya. T1-nya ke sana. Nah, yang ke sininya adalah yang ke sininya adalah W1 sin 37 ya. Nah, berarti T1 dikurangi W1 sin 37 sama dengan M kali A ya, berarti M-nya M1 aja kali A. Berarti untuk mencari T1-nya dia sama dengan M1 kali A kemudian ditambah ya dengan W1 sin 37. Nah, M1-nya dia adalah 15 kg dikalikan A-nya adalah 2 tambah W1-nya 100. Oh, sorry bukan 150 ya. Oh, 15 dikali 9,8 dikali sin 37-nya 3/5. Berarti di sini ada 30 ditambah dengan 15 bagi 5, 3 kali 3, 9. 9 kali 9,8. Ini dapatnya 88,2. Maka ini dapatnya jadi 118,2 Newton. Nah, sekarang kalau untuk tinjau benda 2 mencari T2 ya. Tinjau benda 2. Dia juga translasi. Nah, bendanya di sini ada T2 ke atas, ada W2-nya ke bawah. Nah, berarti yang searah geraknya dia yang W2 sekarang, ya. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Berarti di sini W2 dikurangi dengan kurangi T2 sama dengan M2 dikali dengan A, ya. Nah, berarti T2 itu sama dengan W2 dikurangi M2 kali A. Berarti untuk W2-nya 20 kali 9,8 dikurangi 20 kali 2. Nah, berarti di sini jadi sama dengan 196 dikurangi 40-nya. Nah, berarti sama dengan 156. Yang ketiga, di sini ada untuk nyari momen inersia. Adanya pada katrol kan? Pasti tinjaunya tinjau katrol. Nah, tinjau katrol itu berarti dia berotasi. Berotasi itu dia sigma torsi sama dengan I kali alfa ya. Sigma torsi sama dengan I kali alfa berarti di sini torsinya itu ada dari katrolnya di sini. Nah, dia T2-nya ke bawah. Kemudian yang ininya T1 ya. Nah, geraknya ke sini, berarti yang menang T2. Berarti T2 kurangi T1. Nah, T2 kurangi T1 dikalikan dengan R sama dengan I dikalikan A per R gitu ya. Sama nih kayak tadi, yang soal nomor 3.
Nah, berarti di sini kita buat T2 kurangi T1-nya, ntar dulu deh. T2 kurangi T1 sama dengan I dikalikan A per R kuadrat. Berarti sebetulnya untuk mencari I-nya itu gampang ya. T2 kurangi T1 dikalikan R kuadrat dibagi dengan A-nya. Nah, berarti untuk I-nya kita hitung T2-nya tadi 156 dikurangi 118,2 dikali dengan R kuadrat. R-nya 0,25 itu sama dengan 1/4 ya, meter. Nah, berarti dia sama di kuadratnya jadi 1/16 dibagi dengan A-nya. A-nya itu dia sama dengan 2. Nah, berarti dia sama dengan 156 kurangi 118,2. Jadi ini dapatnya 37,8 dibagi dengan 32. Ini dapat sama dengan 1,18 kilogram meter kuadrat. Nah, itu ya untuk si yang momen inersianya. Sama ya, sama apa namanya jawaban di buku. Nah, gitu ya pembahasannya. Nah, jadi sebenarnya lihat aja ya, tetap aja soalnya itu kita pakai, ngejawabnya itu kita pakai tinjau benar seperti itu. Itu untuk pembahasan nomor 3 dan nomor 4 ya. Oke, sip, sebentar ya.